Pemirsa, rumah orang tua dan kerabat aktivis HAM Veronica Koman diteror orang tak dikenal. Selain dilempar benda yang bisa meledak layaknya sebuah bom, rupanya pelaku juga mengirimkan surat ancaman. Lantas kasus apa yang tengah didalami Veronica hingga ada ancaman kepada aktivis HAM yang lantang menyuarakan isu Papua tersebut? Berikut ulasan khas ragam perkara dalam tajuk Rumah Diteror, Siapa Ancam Veronica Koman? Paket misterius yang meledak dan berisi ancaman menggegerkan kediaman orang tua aktivis HAM Veronica Koman. Yang menjadi pertanyaan, siapa dalang di balik peristiwa tersebut dan apa motif dari pelaku? Warga Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Minggu siang digegerkan dengan bunyi ledakan yang terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Usut punya usut, rupanya suara ledakan tersebut berasal dari rumah orang tua Veronica Koman. Rumah orang tua aktivis HAM itu disatroni orang tak dikenal yang melemparkan benda mencurigakan. Tetangga bahkan mendengar ada 2 kali ledakan yang cukup kencang. Ledakannya kayak petasan gitu, cuman petasan kenceng gitu suaranya. Cuman gitu doang sih, jadi 2 kali suara gitu. Pertama agak kecil, yang kedua besar kayaknya, cuman saya juga belum, juga nggak tahu sih, cuman di dalam gitu, cuman kedengeran dari dalam doang. Rupanya tak hanya di rumah orang tua Veronica, rumah kerabat Veronica yang berada di satu kawasan juga tak luput dari teror. Mungkin bisa saya jelaskan, ada dua ya. Hari Minggu tanggal 7 November kemarin ada 2 teror yang dialami oleh keluarga Veronica Koman. Pertama itu di rumah orang tuanya, itu dilempar sesuatu yang kemudian meledak. Dan kemudian kedua itu adalah di rumah kerabatnya. Ya, itu rumahnya lokasinya berdekatan. Rumah kerabatnya itu dikirimi paket misterius yang kemudian sempat ingin dijinakkan oleh gegana Jihandak ya, dan kemudian ternyata isinya adalah bangkai ayam. Polisi pun bertindak cepat. Sejumlah barang bukti pun diamankan dari lokasi pasca olah tempat kejadian perkara. Ke sana melakukan olah TKP di sana. Kemudian kami mengamankan barang bukti yang ada di TKP, antara lain ada serpihan-serpihan kertas di situ. Kemudian kami juga menemukan ada plastik yang isinya cat berwarna merah. Kemudian kami juga menemukan adanya kabel, kemudian ada rangkaian elektronik, kemudian adanya batu baterai di situ. Itu sudah kita amankan. Kemudian kita lakukan analisa di puslapfor dan penjinak bom untuk ditentukan apa sebenarnya barang ini, barang yang meledak ini. Kalau dari CCTV memang ada diduga 2 orang pelakunya ya yang melakukan pelemparan, namun dari hasil CCTV kan tidak terlalu jelas nih yang diduga pelaku juga menggunakan helm, kemudian plat nomor yang digunakan juga sudah kami periksa dan tidak keluar identitasnya. Kami menduga itu plat nomor palsu yang dipasang. Jadi kami masih terus menggali, mendalami, menyelidiki rangkaian CCTV yang lain untuk mengetahui siapa pelakunya. Teror yang dialami oleh aktivis HAM Papua Veronica Koman pun memantik tanya. Mungkinkah sinyal ancaman yang dialamatkan kepada Veronica berkorelasi dengan kasus yang tengah ia tangani? Kalau motif yang dapat kami duga sementara adalah pengancaman. Kenapa? Karena di TKP kita menemukan selembar kertas yang isinya kalimat yang berisi ancaman kepada saudara Veronica. Kita tidak tahu ya apa yang kemudian menjadi motif daripada pelaku kemudian melakukan aksi-aksi seperti itu, gitu ya. Tapi kalau dari pesan-pesan yang ditinggalkan oleh pelaku itu jelas pelaku tidak suka dengan Veronica Koman dan menuduh pihak keluarga itu menyembunyikan
Veronica Koman. Sebagai seorang aktivis HAM yang lantang menyuarakan isu Papua, nama Veronica Koman memang kerap menjadi sorotan. Pada 2019, Veronica pernah ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan provokasi terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Veronica juga pernah mengaku diintimidasi oleh pemerintah untuk mengembalikan uang beasiswa yang ia terima dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Sebagai seorang aktivis HAM, Veronica disebut bukan sekali dua kali menerima ancaman. Komitmen aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku di balik teror pun kini dituntut demi memberi perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia.